Halo, selamat datang di Kongko United VM United, Biro United. Ya, seperti yang kalian lihat, gue lagi di kantor ya pagi ini. Tadinya rencananya sebelum ke kantor ya mau bangun pagian nonton pressconnya si Ten Hag, biar bisa bikin video untuk kalian, tapi gue nggak kebangunan. Jadi gue bikinnya di kantor aja, mumpung masih pagi banget ini, belum ada orang, jadi gue bisa ya bikin video. Update dulu dari Fabrizio Romano tentang strikernya Manchester United. Jadi jelas. Faktanya adalah kita perlu striker ya, dan kemarin itu kita mencoba mengesain Darwin Núñez, tapi terlalu lambat geraknya John Murtough, dan pada akhirnya Liverpool memutuskan untuk beli Darwin Núñez ya, dan dibeli dengan ya biasalah, Champions League bla bla bla. Akhirnya Darwin Núñez lebih milih ke Liverpool, dan ya semua juga pasti bakal lebih milih Liverpool pada saat sekarang ini ya. Tapi gimana pun juga ya itu ya karena lambatnya Murtough lah. Kalau Murtough dari awal mau keluarin duit 85 juta langsung gitu ya, nggak nunggu panik-panik buying, ya menurut gue sih Darwin Núñez harusnya udah tiba di Manchester United sebelum Liverpool sebelum Liverpool bergerak gitu loh. Kalau kita udah tawarin 85 juta, menurut gue sih harusnya kita dapat. Tapi anyway, itu udah masa lalu. Dan yang pasti Juni nanti kita perlu banget cari striker ya, sesuai dengan perkataan Rangnick juga, kita perlu striker gitu loh, bener nggak? Dan Ten Hag melihat itu juga, cuman ya kita nggak ada opsi striker lagi gitu dari yang kemarin ya kan. Opsinya cuma Arnautovic ya kan, yang dimana ya gimana ya, kecuali lu desperate ya lu nggak mau sign Arnautovic, bener nggak? Jadi gue sih looking forward banget untuk Juni ini, nanti kita sign new striker ya, apalagi dengan Ronaldo keluar. Ya kita harus beli striker baru, itu penting sekali ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang pressconnya Erik Ten Hag ya. Jadi pertanyaan pertama ya, Hai Erik, Marcus Rashford nggak di sini ya kan, nggak di Moldova berarti ya. Kenapa itu? Apakah ini cedera? Ya dia bilang ya, Marcus Rashford nggak available masih gara-gara pas lawan Arsenal. Jadi pas lawan Arsenal dia sengklek kakinya, dan dia ya, injurinya apa? Cederanya apa? Ya injuri otot dia bilang ya. Ditanya lagi apakah ini mungkin jadinya dia nggak dipanggil untuk Inggris ya. Dia bilang apakah lu masih punya kepercayaan gitu loh. Punya kepercayaan bahwa Marcus Rashford bakal ada di dalam Inggris squad ya untuk World Cup, dia bilang gitu ya. Dia bilang jelas Marcus Rashford punya talentnya ya kan. Dia bilang dia bermain sangat bagus season ini, dan dia merasa kalau ya ini season comebacknya Marcus Rashford gitu loh ya, dengan Rashford sama ini menunjukkan potensi dan kualitasnya. Tapi permasalahannya nih ya, sorry aja gengs, bukannya gue nggak percaya sama Marcus Rashford atau Ten Hag. Kalau abis cedera ya kan, ini perlu waktu lagi untuk nge-restart. Makanya gue sayang banget tuh, kayak Martial cedera itu gue sayang ya kan. Rashford cedera gue sayang, karena kalau lagi bagus-bagus tiba-tiba cedera ya kan, lu berarti fitness lu turun gitu loh, udah pasti turun. Lu nggak latihan, lu nggak main bola, lu pasti turun. Jadi ini rada concerning sedikit nih ya. Berarti kita harus ngandelin Ronaldo sekarang ini untuk gacor ya, penting sekali ya. Fans dari Moldova nanya ya, apakah Ronaldo bakal main ya, besok di starting 11-nya ya, atau substitusi ya. Lalu Ten Hag menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Dia bilang sorry, tapi fans Moldova harus nunggu gitu sampai besok. Tapi jawabannya udah pasti iyalah, bener nggak? Martial cedera, Rashford cedera, siapa lagi kok nggak Ronaldo yang main dari awal ya kan? Lu mau main Elanga dari awal sebagai striker ya kan, jadi kan kayak udah pasti lah, itu nggak perlu ditanya lagi. Sebenarnya pertanyaannya cukup bodoh sih. Kalau udah kayak gitu opsinya siapa lagi? Cuman Ronaldo, udah pasti main Ronaldo dari awal. Ditanya lagi selanjutnya, berapa lama Marcus Rashford akan keluar, akan apa nggak available lah, itu cederanya berapa lama ya. Dia bilang nggak, kayaknya sih dia bilang nggak bakal lama, tapi dia nggak bisa tahu berapa lama gitu. Kayaknya sih nggak bakal lama, tapi dia nggak tahu bisa berapa lama cederanya ya. Berarti ya gimana pun juga habis international break kali ya, baru mulai main lagi ya. Dia baru mulai bermain ya, dia baru mulai ngegolin pada saat bermain under Erik Ten Hag. Ditanya ya, bagaimana kondisinya dia secara mental gitu ya, mengetahui kalau dia cedera lagi ya. Jadi dia menanya, oh ya gimana gitu loh, bener kan yang barusan gue ngomong gitu ya, kalau punya keraguan gitu ya, kalau udah cedera gimana gitu loh, padahal baru mulai gacor ya kan.
eh, dibilang ya bukan cedera, dibilang he's not injured again. Ini gue rada aneh ngomong jawabannya. No, he's not injured again. I don't want to say how long. It's not really bad. We expect him to be. Oh, jadi ibaratnya sih injurinya mungkin gak terlalu parah lah ya, bukannya sampai berbulan-bulan. Paling cuman ya ketarik-tarik dikit kali ya ototnya ya. Jadi it's not really bad, nggak terlalu parah. Ya ekspektasinya adalah Rashford untuk balik ke tim lagi soon, dalam waktu yang dekat ya. Tanya, Erik, apa pendapat lu tentang Sheriff ya? Tim yang awalnya sangat bagus main di grup ya, menang 3-0 kemarin, dan juga tim yang punya mental yang kuat setelah dia ngalahin Real Madrid tahun lalu ya. Ya itu jelas banget ya, mereka mengalahkan Real Madrid ini katanya Ten Hag. Mereka juga mengalahkan Shakhtar Donetsk ya tahun lalu, jadi mereka sangat mampu ya untuk mengalahkan tim-tim lebih besar ya. Jadi dia bilang kita harus membuat ini gamenya kita ya. Kita sadar ya kalau faktanya kita harus siap dan siap untuk game melawan Sheriff ya, karena ini serius. Dia bilang ini lawan yang decent, dia bilang decent, lawan yang bagus, dan kita harus bermain sebagus mungkin gitu loh untuk mendapatkan kemenangan ya. Jadi feeling gue dia bakal ini nih, jangan-jangan ini bakal full tim lawan Sheriff ya, karena nggak mau ambil resiko lah. Habis kalah lawan Real Sociedad kita harus ambil 3 poin dulu. Setelah kalah melawan Sociedad di game pertama, apakah itu memberikan pressure terhadap game besok, dibilang gitu ya. Oh, pressure itu di setiap game, dia bilang ya. Buat kita sama aja, karena kita harus menang setiap game, dia bilang ya. Selalu mentalitas Ten Hag tuh itu yang gue suka ya. Setiap game harus menang, ya. Jelas kalau ada saat lu kalah di game pertama kemarin, kita harus menang di game kedua. Jadi kita tahu harus apa yang kita lakukan. Berarti ya sekali lagi, ini pertanyaan mengkonfirmasi feeling gue ya, yaitu ya di lawan Sheriff ini kita bakal full team. Feeling gue bakal nggak mau ambil resiko ya kan, full team langsung ambil 3 poin dulu ya. Udah kalah di game pertama ya lawan Real Sociedad, dan juga nggak ada game di minggu nanti. Apakah itu merubah cara Ten Hag memilih tim first team lah, first 11-nya? Dia bilang kita selalu memainkan tim yang kuat ya, dan besok pun kita akan memainkan tim yang kuat ya. Udah pastilah first team main lah ya, udah pasti banget. Tapi gue yang nggak tahu adalah apakah Casemiro termasuk first team sekarang ini, gue nggak tahu deh ya. Mungkin aja dia mau mainin McTominay biar aman, karena McTominay sama Eriksen dan lain-lain udah lebih ngejel gitu ya mainnya. Apakah lebih baik memainkan 4 game dengan berbarengan pada saat lu lagi menang, atau main 1 game dalam seminggu ya pada saat lu punya problem ya? Jadi ini pertanyaan yang sedikit kontradiksi ya. Lu pilih mana gitu ya? Lu mainin game yang sangat padat ya kan, jadwalnya sangat padat pada saat lu lagi menang, atau 1 game per minggu pada saat lu lagi kalah gitu ya, berarti lagi ada problem ya. Dia merasa 4 kemenangan pertama Manchester United itu bukan karena mainnya padat ya kan, kita harus main di setiap 3 hari ya kan, dan juga 2 kekalahan tersebut itu nggak masalah, dia bilang ya. Dia merasa pemainnya udah terbiasa bermain di hari Kamis ya kan, 1 game, dan itu bukan and it's not that case ya. Jadi we use the last days for good training session. Jadi artinya dia memanfaatkan waktu-waktu yang nggak kepake untuk match day itu untuk ya training ya, dan itu sangat membantu menurut dia. Jadi bukan masalah berapa padat jadwal atau apa gitu, yang pasti memaksimalkan waktu. Benar nggak, pada saat lagi padat ya mungkin dengan nggak bisa banyak latihan yang berat ya kan, karena takut resiko cedera ya. Tapi pada saat lagi nggak banyak jadwal, menurut Erik Ten Hag ya kita trainingnya lebih intensitasnya menurut saya lebih ditingkatkan gitu loh, untuk menjaga fitness level dari pemain Manchester United ya. Ini pertanyaan aneh juga nih, apakah pemain-pemain akan memberikan tanda tangan ke fans setelah game?
Dia bilang kita akan memikirkan itu setelah game ya kan, karena dia harus langsung ke airport dan balik ke Manchester ya. Oh ya, jadi karena player-player juga punya international duties, dia harus ya, intinya mereka harus langsung balik lah, belum tentu bisa santai-santai dulu, kasih tanda tangan ke fans-fans di Moldova ya. Ya itu doang pertanyaan, apa namanya, Ten Hag punya ini interview. Kelihatannya ini ya, si siapa, Ten Hag ditemenin De Gea ya, tapi kagak ada interview De Gea-nya nih. Coba gue cek dulu nih. Oh, ini ada nih ya. Jadi itu tadi semua itu pertanyaan untuk Ten Hag doang, nggak ada pertanyaan untuk De Gea. Ya, coba gue lihat nih. De Gea ada apa nih? Coba kita cek ya. Bentar. Oke, Manchester United goalkeeper David De Gea, dia bilang dia punya strong affiliation dengan Europa League ya. Pada saat di Atletico Madrid di 2010 ya, jadi dia tunggu, ini apa sih? Kayak masih ini tar ya. Oh, dia bilang ya oke, ini sih opini dia lah tentang Europa League ya. Oh, ini sebuah kompetisi yang bagus ya, Europa League ya, tapi jelas lah kalah level sama Champions League. Dia bilang we will go everything ya, berarti dia pengen memenangkan Europa League ya bagi De Gea ya. Dia punya memori yang bagus ya, dan sejujurnya dibilang kompetisi ini dan besok kita punya a big game ya, another big game yang besar melawan Sheriff ya, karena kita harus menang setelah kalah 3 poin ya. Kita kalah lawan Real Sociedad ya, kata De Gea, dan kita harus menangin game tuh besok ya, melawan tim yang sulit gitu loh, karena yang mentalnya Sheriff kuat. Tapi jelas ini adalah sebuah Europa League, sebuah kompetisi yang sangat spesial dibilang ya. Terus apa lagi ya, De Gea juga local fans kayak banyak yang ngefans sama United ya, karena dia memuji lah local fansnya di Moldova, karena sangat warm welcome lah, sangat welcome banget United squad ya. Jadi tim United sangat di welcome banget ya pada saat touchdown di Chisinau. Chisinau mungkin nama kota di itu kali ya, nama kota di Moldova ya. It feels great ya, dibilang rasanya bagus ya kan, karena orang-orang di Moldova sangat baik, dan ya berarti nggak banyak yang diomongin lah dari De Gea ya. De Gea cuma ngomong gitu doang, intinya ya besok game penting melawan Sheriff itu game penting, karena mereka punya mental kuat dan kita udah kalah, kita harus menang, dan kompetisi Europa League ya kompetisi yang bagus ya menurut De Gea, seperti itu ya. Jadi ini omongannya De Gea nih ya, untuk preskon kemarin malam ya. Gimana menurut kalian? Feelingnya enak nggak nih lawan Sheriff ya? Kelihatannya Ten Hag bakal serius ya, bakal ngurunin full tim. Ronaldo udah pasti main karena Rashford nggak available, cedera, dan juga Martial masih cedera ya, itu udah pasti. Pertanyaannya cuma satu, apakah Casemiro bakal main atau McTominay yang bakal main? Gue nggak tahu, tapi menurut gue, pendapat gue sekarang ini first teamnya itu adalah McTominay, bukan Casemiro ya. Jadi itu yang ya, mungkin itu yang kalian harus udah ekspektasi melihat. Gue berharap Maguire nggak main lagi. Gue berharap di mata Ten Hag first team itu adalah ya Martinez sama Varane ya. Jadi jangan sampai dirubah lagi sinerginya ya. Tadi dirubah lagi, akhirnya cuma bikin pemain down doang gitu loh. Ya, sekali lagi ini nanti malam bakal main di jam 11.45. Sorry gue nggak bisa live ya, karena ya besok gue ada urusan pagi-pagi ke kantor. Jadi ya paling gue kasih video reviewnya aja lah pagi-pagi ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.